Di masyarakat yang seperti itu kan seringkali kita mendengar kodrati perempuan. Ya wis, di sumur, di dapur, di kasur. Mereka berpikirnya pas anakku wis payu, padahal ini anak kita bukan untuk dijual, bukan barang jualan. Kita juga harus menghindari perilaku beresiko ya Mbak. Kita tahu pada zaman sekarang itu kan sudah seks bebas kayaknya sudah dilakukan oleh remaja. Merajalela. Iya, jadi untuk menghindari gangguan pada kesehatan reproduksi ini ya kita juga harus menghindari perilaku yang mengarah ke sana. Halo Sobat Perempuan dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel YouTube GPP Jember TV. Baik Sobat Perempuan, kali ini kita kembali lagi di podcast kita mengenai tentang kesehatan reproduksi. Nah, kali ini perkenalkan dulu, nama saya Eka Nurjana. Di sini saya sebagai host dan di sini kedatangan narasumber kita yang hebat-hebat dan cantik-cantik. Nah, kali ini mungkin saya perkenalkan dulu ya. Kita kedatangan aktivis perempuan kita dan dia juga menjabat sebagai kepala sekolah ini teman-teman. Nah, perkenalkan namanya Ibu Mimin. Dan di sebelahnya ada mbak-mbak cantik. Nah, itu berprofesi sebagai bidan dan perkenalkan namanya Ibu Dila. Oke teman-teman, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi bagi perempuan ya ibu-ibu. Oke. Nah, untuk yang pertama ini saya akan bertanya kepada Bu Mimin terlebih dahulu. Nah, kira-kira mengapa kesehatan reproduksi perempuan masih menjadi masalah besar di masyarakat? Kira-kira apa aja? Kenapa itu Ibu? Oke, terima kasih Mbak Ana. Selamat sehat untuk kawan-kawan perempuan, sahabat perempuan dimanapun berada. Jadi kesehatan reproduksi ini salah satu akar ya terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Sehingga ini harus menjadi perhatian kita bersama, terutama pemerintah yang punya kewenangan untuk itu, untuk bisa memberikan ruang masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan reproduksi. Itu saya kira poinnya Mbak. Nah, ngomong-ngomong terkait layanan kesehatan. Nah, kira-kira dari sudut Ibu Bidan ini, layanan kesehatan reproduksi yang paling umum dibutuhkan oleh perempuan itu apa aja sih kira-kira? Ya, terima kasih ya Mbak Ana. Sebenarnya kalau kita ngomong soal kesehatan reproduksi perempuan ini ada banyak ya yang layanan yang bisa diakses. Cuman umumnya layanan yang biasa digunakan oleh perempuan itu yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan reproduksi berupa IVA dan pap smear. Jadi IVA dan pap smear ini bisa dilakukan oleh wanita yang sudah melakukan kegiatan seksual secara aktif ya. Bisa dilakukan 6 bulan atau minimal 1 tahun sekali. Kemudian layanan lain yang bisa diakses adalah pelayanan pemeriksaan kehamilan, kemudian persalinan, pemeriksaan dan pengawasan pada masa nifas, kontrasepsi, kemudian yang terakhir yaitu pencegahan dan penanganan IMS. IMS di sini adalah infeksi menular seksual. Nah, ngomong-ngomong terkait penyakit itu ya Ibu ya, terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, kira-kira apa saja gejala-gejala yang perlu diwaspadai terkait kesehatan reproduksi khususnya bagi perempuan? Ya, gejala yang biasanya muncul ketika seorang wanita mengalami masalah pada kesehatan reproduksinya itu yang paling umum adalah nyeri pada sekitar panggul. Jadi panggulnya terasa nyeri terutama saat menstruasi. Kemudian ada perdarahan abnormal. Perdarahan abnormal ini ada perdarahan di luar siklus menstruasi. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang mengalami tanda-tanda seperti ini, saya harap bisa segera langsung berkonsultasi. Kemudian tanda yang lain mungkin ini ya Mbak, keputihan.
Keputihan ini kan sebenarnya hal yang lumrah ya bagi perempuan, terutama ketika kita menjelang menstruasi atau setelah menstruasi biasanya terjadi keputihan. Keputihan yang tidak normal itu biasanya keputihannya pertama berlebihan, kemudian berbau, berwarna, dan menyebabkan rasa gatal di area kewanitaan. Dan tanda yang berikutnya adalah ya seperti yang saya sebutkan barusan, yaitu tanda rasa gatal dan kemerahan di sekitar kemaluan. Begitu. Terkait dengan gejala-gejala tadi ya Ibu, kira-kira apa saja kira-kira cara mencegah penyakit itu Ibu? Ya, kalau untuk mencegah sebenarnya ada banyak ya. Dari pemerintah juga sudah ada program-program, misalkan dengan vaksinasi. Vaksinasi ini sudah dijalankan oleh pemerintah yaitu pada anak SD kelas 5 dan kelas 6. Namanya vaksinasi HPV atau Human Papilloma Virus. Vaksinasi ini bisa dilakukan untuk mencegah kanker serviks. Syaratnya bisa dilakukan pada wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Jadi kenapa ditargetkan kepada anak kelas 5 dan kelas 6? Diharapkan kan anak usia segitu masih belum terpapar dengan kegiatan seksual. Jadi misalkan ada di luar sana yang sudah berusia di atas anak usia 5 dan 6 bisa juga melakukan vaksinasi ini dengan menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nanti akan diberikan informasi secara lengkap. Kemudian cara pencegahan lain yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan rutin. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya sudah ada pap smear dan IVA bisa dilakukan. Dan pencegahan yang selanjutnya adalah kita menggunakan pengaman ketika melakukan hubungan seksual berupa kondom. Jadi kalau bisa ya ini didobel ya, proteksinya didobel. Selain sebagai KB juga bisa sebagai pencegahan penyakit pada kesehatan reproduksi. Dan tindakan yang selanjutnya mungkin kita juga harus menghindari perilaku beresiko ya Mbak. Kita tahu pada zaman sekarang itu kan sudah seks bebas kayaknya sudah dilakukan oleh remaja. Merajalela. Iya, jadi untuk menghindari gangguan pada kesehatan reproduksi ini ya kita juga harus menghindari perilaku yang mengarah ke sana begitu. Itu mungkin sudut pandang dari Ibu Bidan sebagai tenaga kesehatan terkait dengan kesehatan reproduksi bagi perempuan. Nah, kita kembali lagi ke Bu Mimin ini. Kira-kira bagaimana sih caranya kita itu meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi itu sendiri bagi diri sendiri mungkin, dan kita bisa memberikan edukasi bagi perempuan di luar sana? Ya, yang pertama kita bisa, kalau misalnya pemerintah bisa melakukan di sekolah-sekolah. Jadi bagaimana kemudian terkait materi kesehatan reproduksi ini masuk ya di kurikulum sekolah, karena itu penting. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa yang punya kewenangan, punya anggaran lebih besar itu pemerintah, dan ini merupakan masalah yang khusus yang harus segera ditangani secara terintegrasi ya. Kemudian yang berikutnya sebagai masyarakat saya kira kita juga punya tanggung jawab bagaimana ikut serta mengedukasi masyarakat, sebagaimana yang disampaikan Bu Bidan tadi, kita melakukan kampanye, edukasi, penyuluhan bahwa setiap perempuan itu perlu menjaga kesehatan reproduksinya. Dengan apa caranya? Tentu yang pertama konsultasi kepada orang yang tepat bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, bagaimana merawat alat-alat reproduksinya, menjaga kebersihannya. Karena itu butuh sekali bimbingan pada orang-orang yang memang punya kompetensi itu. Kenapa? Karena remaja punya kecenderungan untuk penasaran, sehingga kalau misalnya nanti konsultasi atau kemudian membaca, mengakses ya di luar sana yang kemudian tidak bertanggung jawab, nanti akan terjadi penyalahgunaan perilaku yang kemudian tidak sehat yang membahayakan dirinya terkait bagaimana kemudian perilaku seksual ini.
Sehingga saya kira perlu sekali bahwa remaja perempuan, para perempuan muda itu memiliki kemudahan untuk mengakses kesehatan reproduksi, baik itu kemudian dari pemerintah atau mungkin dari lembaga-lembaga masyarakat. Jadi kita juga bisa melakukan kampanye melalui media sosial karena ini efektif sekali, dan kita tahu bahwa remaja hampir semuanya mengakses sesuatu melalui media sosial. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di samping kemudian bahwa kemudahan-kemudahan mendapatkan layanan itu perlu dengan salah satu caranya bagaimana pemerintah membuka layanan khusus, ya mungkin di puskesmas itu ada jadwal bagaimana remaja berkonsultasi tentang kesehatan reproduksinya. Jadi ada hal-hal yang kemudian bisa dilakukan. Ada klinik khusus reproduksi untuk remaja, sehingga mereka akan mendapatkan layanan yang betul-betul memang dari ahlinya, terarah, supaya tidak menimbulkan penasaran, karena penasaran remaja ini berbahaya sekali, menimbulkan perilaku yang kemudian tidak dikehendaki, sehingga ya tiba-tiba mereka menggunakan perilakunya menyimpang, ya dalam arti tiba-tiba hamil di luar nikah, dan kok perut saya kok tiba-tiba membesar ya. Tidak paham bahwa ketika alat reproduksinya sudah produktif, walaupun sekali melakukan hubungan seksual, ini tidak menutup peluang, begitu sperma masuk di rahim, ya ketemu dengan sel telur, maka akan terjadi pembuahan, tiba-tiba hamil. Dan ini berbahaya sekali ketika yang pertama belum cukup umur, ya belum cukup umur, dan ini mengganggu kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, dan ini nanti pada akhirnya ketika misalnya ini terjadi, ada beberapa hal. Yang pertama ketika misalnya terkejut, saya kok hamil, dia akan mengambil tindakan-tindakan yang di luar ini, ya nalarnya, ya dalam arti apa? Nah, ini bisa melakukan aborsi yang tidak aman, yang ini berbahaya bagi kesehatan reproduksinya. Kemudian dalam kepanikan ketika dia tidak mendapatkan layanan dan tidak bisa mengakses kemana saya harus berkonsultasi, kemana saya harus mengadu, kemana saya mencari teman untuk bagaimana memecahkan masalah ini. Mereka kemudian mengakses obat-obat untuk menggugurkan kandungannya, sementara apa yang dia alami itu adalah akibat dari ketidakbertanggungjawaban laki-lakinya. Dia adalah korban dari kekerasan. Kemudian ketika lahir misalnya, dia juga panik bagaimana harus ini, akhirnya terjadi apa yang kita saksikan di beberapa media beberapa waktu yang lalu, bagaimana marak terjadi pembuangan bayi. Nah, ketika dia membuang bayi, dia nggak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan pelanggaran hukum, sehingga dia korban kekerasan, tapi kemudian dia melakukan tindakan pelanggaran hukum yang nantinya pidana. Ini sangat kita sesalkan, kita sayangkan kalau generasi kita perempuan-perempuan tidak mendapatkan edukasi yang betul tentang kesehatan reproduksi. Baik Ibu, jadi dalam setiap kita memberikan edukasi ke sekolah atau ke masyarakat sekitar, pastinya kan ada tantangan ini, mungkin dari Ibu Bidan, juga dari Bu Mimin sebagai aktivis juga ya. Kira-kira dalam memberikan edukasi, pastinya kan ada beberapa masyarakat itu yang merasa tabu akan hal itu.
kok dibahas sih, ada anak kecil itu loh kok dibahas, kan biasanya ada kan ya Ibu ya seperti itu ya terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, kira-kira tantangan-tantangan itu tuh apakah ada atau bagaimana Ibu? Mungkin dari Bu Bidan dulu. Ya, berbicara mengenai tantangan untuk akses layanan kesehatan reproduksi ya Mbak, sebenarnya ada banyak. Cuman mungkin saya sebutkan beberapa aja mungkin ya. Yang pertama yaitu keterbatasan dari SDM sendiri. Sebenarnya kan kalau programnya pemerintah itu sudah banyak sebenarnya. Cuman karena keterbatasan dari SDM akhirnya program tersebut tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Nah, disinilah peran dari adanya GPP nggih Bu. Jadi bisa membantu tugasnya pemerintah dan tugasnya saya sebagai petugas kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Jadi itu salah satu tantangannya. Kemudian yang kedua adalah stigma dari masyarakat seperti yang Mbak Ana sebutkan tadi ya. Mungkin stigma yang di sini saya bahas itu mengenai ini Bu. Di Indonesia itu kan budaya patriarki itu masih sangat tinggi ya Bu. Sebenarnya kalau kita sudah mengedukasi perempuan tentang hak-hak reproduksinya, mereka sebenarnya kan sudah punya hak untuk membuat keputusan mengenai bagaimana menangani kesehatan reproduksinya. Cuman karena budaya yang tadi itu di mana dominasi laki-laki ini masih di Indonesia masih di apa namanya? Masih di nomor satukan ya. Jadi perempuan kadang di nomor duakan. Jadi ketika mereka akan mengambil keputusan, mereka masih perlu bertanya pada pihak laki-laki dan lebih ininya lagi kadang seorang suami itu masih bergantung pada orang tuanya Ibu. Jadi mungkin dari segi ekonomi belum settle atau usianya masih belum terlalu dewasa ketika menikah. Akhirnya untuk mengambil keputusan mereka tidak bisa menentukan sendiri. Jadi itu salah satu tantangan ya Mbak. Terus yang berikutnya ini tekanan budaya sama agama. Jadi kalau di masyarakat itu kan budaya itu masih sangat kental ya. Terutama norma-norma yang ada di masyarakat itu bisa membentuk perilaku dan kebiasaan di sekitarnya. Salah satu contohnya mungkin ini. Ketika ada pasien yang sakit, mereka lebih percaya datang ke pengobatan yang di luar medis, bisa ke dukun atau ke yang lain. Jadi kepercayaan masyarakat kepada kita itu masih kurang. Jadi edukasi lagi ini yang perlu dicanangkan dan lebih ditingkatkan lagi pemberian edukasi kepada masyarakat. Terus yang berikutnya yaitu mungkin dari segi agama. Ada pandangan agama yang kontra dengan pemakaian kontrasepsi modern. Jadi mereka lebih memilih kontrasepsi yang non modern, artinya yang masih alamiah. Sebenarnya dari segi medis juga ada kontrasepsi yang alamiah, tapi ketika mereka menggunakan kontrasepsi itu tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan, penerapannya mungkin ada yang salah. Akhirnya angka kegagalan dari kontrasepsi semakin tinggi, kemudian timbul kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi mungkin itu beberapa tantangan yang saya alami sendiri. Sebenarnya kalau misalkan ditanya ke teman-teman yang lain mungkin banyak ya. Cuman yang saya alami sendiri mungkin itu Mbak. Itu mungkin dari sudut ini ya, dari segi petugas kesehatan. Nah, kita ini Bu, dari segi masyarakat ini, kita melihatnya itu bagaimana? Apa aja tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus kesehatan reproduksi itu? Ya, yang pertama saya kira sama ya, bahwa budaya itu berpengaruh sekali. Bagaimana budaya kita, misalnya di masyarakat kita itu bahwa anak perempuan itu enggak usah sekolah tinggi-tinggi, kawin aja, toh nanti di dapur, di sumur gitu kan. Bagaimana konstruksi masyarakat ya, memberikan perempuan ini menjadi makhluk nomor 2, jadi patriarki seperti itu. Yang ini harus kita bongkar bahwa di masyarakat yang seperti itu kan seringkali kita mendengar kodrati perempuan.
ya wis di sumur, di dapur, di kasur. Nah ini butuh kita bongkar ya. Maka itu menjadi sebuah tantangan sendiri. Kemudian ada sebagian masyarakat di negara kita bahwa eh, merupakan kebanggaan tersendiri kalau anaknya kecil itu wis ditunangno ono sing njaluk. Nah, sehingga mereka berpikirnya anakku wis payu, padahal ini anak kita bukan untuk dijual, bukan barang jualan. Sehingga mereka bangga, akhirnya masih belum cukup umur ya. Kalau kita ngomong cukup umur tentu kita merujuknya kepada undang-undang perkawinan ya. Yang sekarang 19 tahun baru laki-laki dan perempuan itu boleh menikah. Tapi sebagian masyarakat kita tidak paham itu sehingga mereka mengawinkan anaknya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana kemudian masyarakat ini harus melek hukum, sehingga beberapa waktu yang lalu kita juga melakukan penyuluhan hukum di beberapa desa di Kecamatan Sukorambi, dan pada tanggal 21 April yang lalu kita melakukan penyuluhan hukum di kantor Kecamatan Sukorambi, dan itu kita lakukan juga sebelumnya. Nah, ternyata kasus-kasus kekerasan yang terkait dengan kesehatan reproduksi ini kita temukan di desa-desa dan masyarakat mulai speak up. Nah, ini artinya bahwa apa yang kita lakukan ketika kemudian muncul permasalahan teman-teman yang di desa itu mau speak up, itu tingkat kesadarannya sudah mulai muncul. Itu kabar gembira, walaupun tadi saya sampaikan ada sebagian masyarakat kita yang masih ya punya budaya-budaya yang bangga ketika anaknya tunangan atau nikah ya, ketika belum sesuai dengan undang-undang perkawinan kita. Kemudian tantangan berikutnya saya kira bahwa ini akses ya, bagaimana masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan reproduksi dengan mudah ini butuh. Artinya ketika misalnya di pusat-pusat kesehatan masyarakat, di puskesmas, bagaimana kemudian ada info ya yang terkait dengan pelayanan untuk remaja kapan, jam berapa, ada waktu yang fleksibel juga untuk teman-teman perempuan mengakses itu, ada ruangan yang khusus, ada layanan yang ramah terhadap mereka sehingga mereka tidak ketakutan ketika kemudian mau konsultasi. Masyarakat kita sebagian besar juga masih merasa ada stigma ya, bahwa kalau kita ngomong kesehatan reproduksi, membicarakan alat-alat reproduksi ini masih tabu sekali, sehingga untuk mendidik dalam keluarga misalnya orang tua membincang terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan reproduksi anaknya itu kadang juga masih sungkan. Nah, ini saya kira menjadi tantangan kita tersendiri, bahwa kesehatan reproduksi ini penting untuk disampaikan dengan benar ya kepada para remaja, khususnya perempuan. Kenapa saya sampaikan perempuan? GPP sebagai salah satu NGO yang konsen, yang fokus terhadap isu-isu perempuan, maka kemudian kita memang fokus karena korban-korban kekerasan terhadap perempuan terkait kesehatan reproduksi tentu ini merugikan perempuan, sehingga butuh ya bagaimana perempuan mendapatkan akses yang mudah terkait edukasi, pemahaman terhadap kesehatan reproduksinya, karena itu menjadi hak-hak perempuan, hak-hak mereka saya kira butuh diberikan oleh negara. Kemudian layanan yang ramah ya, masih ada beberapa layanan terhadap kesehatan reproduksi perempuan ini laki-laki ya kan nggak nyaman ya, maka itu butuh tenaga medis ya yang memang selain
juga perempuan memiliki pemahaman yang pro terhadap perempuan. Itu penting sekali karena itu akan menimbulkan keberanian bagi perempuan untuk bisa mengakses layanan itu. Itu saya kira, Mbak Ana. Oke Ibu, jadi ngomong-ngomong tentang layanan, terus edukasi juga. Nah, kira-kira pastinya kan dari sisi kesehatan juga kita sebagai masyarakat itu punya lah inovasi. Nah, kira-kira menurut Ibu Bidan ini, kira-kira inovasi apa ya yang bisa diberikan kepada perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi gitu? Membicarakan mengenai inovasi untuk mendekatkan perempuan pada layanan kesehatan reproduksi ya Mbak. Ini saya membicarakan apa yang sudah saya kerjakan aja mungkin ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain juga ada inovasi yang lain. Pertama saya itu sebenarnya bukan klinik keliling ya. Cuman pada kasus tertentu saya mengharuskan melakukan pelayanan itu ke rumah pasien. Pertama mungkin pasiennya ini mau datang ke tempat saya itu yang seperti yang disampaikan Bu Mimin tadi, ada perasaan takut gitu loh Bu. Jadi terpaksa saya yang harus datang. Jadi intinya itu saya harus kunjungan rumah ke tempatnya pasien begitu. Mantap ini bidan satu ini. Sebenarnya ini sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain Bu, terutama teman-teman yang di puskesmas ini ya. Jadi kebiasaan buat saya juga. Jadi ketika ada pasien yang kayaknya ini beresiko, ada faktor resiko gitu ya, tapi kok nggak cepat-cepat periksa, biasanya saya koordinasi dengan teman-teman puskesmas yang di wilayah, apakah pasien ini sudah ke puskesmas atau belum. Tapi konteksnya saya ini ketika datang ke rumahnya pasien bukan sebagai tenaga kesehatan dulu Bu, jadi sebagai tetangga biasanya. Jadi mencari informasi, kemudian membuat pasien ini merasa nyaman dulu dengan saya, kemudian baru saya arahkan ke tempat praktek saya atau ke tempat kesehatan yang mereka kehendaki begitu. Terus kemudian yang kedua, telemedicine. Mungkin istilahnya terlalu keren ya kalau telemedicine ini. Konsultasi secara online mungkin ya Mbak ya. Jadi ini yang sudah saya lakukan. Jadi saya memberikan akses kepada pasien-pasien saya untuk berkonsultasi kepada saya itu sebenarnya 24 jam selama saya belum tidur. Mau dia konsultasi jam berapa aja pasti saya bales Bu. Woi, keren. Kebetulan saya kan orangnya emang punya insomnia Bu, jadi tidurnya itu kadang suka malam, apalagi pas ada tugas. Jadi biasanya sambil disambi balesi pasien gitu. Terus yang kedua mungkin inovasi yang bisa kita lakukan salah satunya dengan mengadakan podcast ini ya Bu. Diharapkan kan dengan podcast ini lebih banyak sasaran yang melihat edukasinya kita. Jadi diharapkan ada perubahan perilaku dari penonton yang menonton podcast kita gitu. Terus yang terakhir mungkin ini ya, kita bekerja sama. Saya bekerja sama dengan GPP. Jadi mungkin saya nanti bisa ikut kegiatan dari GPP untuk melakukan edukasi pada masyarakat. Begitu. Siap kerjasama. Siap dilaksanakan. Nah, kemudian ini Bu, ngomong-ngomong itu tadi tentang inovasi. Nah, kalau dari Bu Mimin sendiri sebagai aktivis perempuan, kira-kira itu bagaimana sih caranya untuk memperkuat sistem di masyarakat itu untuk aware gitu loh kepada terhadap kesehatan reproduksinya gitu, itu bagaimana Ibu? Ya, kalau saya ngomong aktivis dari GPP ya. Ya, jadi GPP itu punya media sosial, ada timnya sendiri untuk media di Instagram, ada di YouTube Jember TV, GPP Jember TV ya. Kita juga mengadakan podcast, itu salah satu inovasi sama mirip yang disampaikan Bu Bidan tadi bahwa kita ingin mengedukasi masyarakat bagaimana kemudian apa yang kita inginkan masyarakat terutama remaja perempuan melek kesehatan reproduksi, dan ini bisa terakses oleh siapa saja ya kapanpun melalui media sosial. Di samping itu juga
kita juga selain media sosial, kita juga tadi offline ya, dengan terjun ke masyarakat, memberikan edukasi-edukasi. Itu sayalah satu inovasi-inovasi kita. Dan di situ muncul paralegal, jadi teman-teman yang tidak punya background hukum misalnya juga bisa membantu teman-teman memberikan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi, terkait dengan masalah hukum. Kenapa? Karena kesehatan reproduksi ini ketika tidak kita pahamkan dengan benar, akhirnya seperti yang saya sampaikan tadi, moro-moro hamil, nanti bersinggungan ketika dia melakukan aborsi yang tidak aman atau aborsi yang kemudian jadi kalau aborsi itu kan ada beberapa syarat ya, yang supaya dia aman, tidak berbahaya, baik untuk dirinya, kemudian secara hukum juga bagaimana dia menjaga kesehatan reproduksinya ketika kemudian terjadi kehamilan di luar kehamilan tidak diinginkan, maksud saya. Jadi memang tantangannya sekarang ini bagaimana kita memberikan edukasi yang bisa diterima, ya, yang bisa diterima masyarakat kita di semua kalangan, terutama teman-teman perempuan, generasi muda. Ini butuh inovasi supaya apa yang kita sampaikan ini nyambung. Kalau misalkan kita penggunaan bahasa kita beberapa waktu yang lalu juga bagaimana menggunakan tutor teman sebaya, ya, beberapa waktu yang lalu kita di GPP juga di Kecamatan Sumbersari itu ada kampung remaja sehat, bagaimana anak-anak remaja itu kita bekali bisa mengedukasi sesama. Remaja ya. Karena kalau orang tua itu selain pilihan bahasanya yang nggak nyambung, biasanya wis ketok opo titik ini. Jadi tutor sebaya itu juga penting. Itu sebuah inovasi bagaimana apa yang kita inginkan kita sampaikan itu bisa diterima oleh kalangan remaja perempuan. Oke, nah itu tadi adalah bentuk penjelasan mengenai edukasi dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kampanye itu juga bentuk dari kampanye. Ya. Kampanye dan bentuk penyuluhan gitu ya Ibu ya kepada masyarakat. Nah itu dari segi kita sebagai masyarakat, ini ada tim dari Gerakan Peduli Perempuan dan juga ada dari tim kesehatan. Nah kira-kira Ibu, mungkin dari Bu Bidan, apa sih yang perlu disampaikan kepada perempuan atau remaja di luar sana terkait dengan kesehatan reproduksi, kesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Ya, mungkin nggak banyak ya Mbak yang bisa saya sampaikan. Intinya kita harus peduli dengan kesehatan kita. Jadi banyaklah membaca dan banyaklah mencari informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi kita, dan kita mempunyai hak atas tubuh kita. Jadi ketika kita sudah mengalami masalah kesehatan reproduksi, segera menghubungi petugas kesehatan terdekat. Itu aja. Mungkin dari Ibu Mimin yang perlu disampaikan kepada perempuan di luar sana? Oke. Kesehatan reproduksi ini sangat penting sekali bagi kita, karena ketika kita salah mengelola tentang alat reproduksi kita, perilaku yang salah akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan, terutama perempuan sebagai korban dari kekerasan terkait dengan perkosaan, kemudian kehamilan tidak diinginkan, penggunaan kontrasepsi yang dipaksakan. Ini perempuan rentan sekali untuk mengalami itu. Karena itu saya kira yang pertama, jaga kesehatan reproduksinya, jangan boleh orang lain ya memegang apa yang ditutupi baju dalam kita, ya. Itu jaga betul. Kemudian cari informasi betul-betul dari sumber yang terpercaya, jangan sembarangan, karena saat ini itu banyak informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab, yang membahayakan kesehatan reproduksinya. Di rumah ya itu orang tua sudah selayaknya itu
care ya dengan anak-anaknya, saling terbuka supaya anak punya tempat yang pertama bagaimana untuk diskusi terkait dengan kesehatan reproduksi anaknya. Kalau saya misalnya anak sebelum kalau perempuan misalnya menstruasi kita bekali bagaimana menjaga kesehatannya. Ketika sekolah anak-anak sekarang misalnya kelas 4, kelas 5 SD itu sudah menstruasi. Saya bekali di tasnya bukan hanya bekal makanan karena kebetulan sehari ya anak-anak saya. Saya bekali softtek dan itu tidak malu karena kalau ini alat reproduksi kita, maka yang akan menjaga pertama kali dan kita akan menjaga bukan pertama kali ya, menjaga selamanya itu adalah diri kita. Sehingga orang tua juga mendampingi. Bagaimana kemudian ya saya punya anak 2 soalnya laki-laki dan perempuan. Anak saya yang laki-laki juga saya tanyai apakah sudah misalnya mimpi basah, kemudian bagaimana menangani itu sehingga anak-anak tidak mencari di luar dan kita sampaikan secara edukasi bukan dengan guyon karena anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi ngomong alat reproduksi ini kalau kita gak betul-betul dekat kemudian dengan terbuka ini malu padahal itu sangat penting ya bagi kita semua alat reproduksi itu karena itu sekali lagi jaga kesehatan alat reproduksinya, jaga jangan sampai orang lain menyentuh kecuali misalnya diri kita, kalau kita perempuan ibu kita boleh untuk barangkali ada yang butuh bantuan ibu kita. Jangan berperilaku menggunakan alat reproduksinya secara gunakan alat reproduksi kita ya ketika kita sudah misalnya nikah gitu ya apa bahasanya ya di waktu yang tepat ya di waktu yang tepat itu ya jangan sembarangan ada anak-anak laki-laki misalnya ketika pacaran dengan perempuan kon tenan ta cinta sampai aku lek tenanan yo buktikan yo kemudian itu lek mekur ngomong-ngomong ya buktikan yo kemudian hubungan seksual di luar nikah akhirnya hamil jangan bahaya itu ya jangan percaya dengan iming-iming pacar dan sebagainya karena itu berbahaya sekali sudah banyak korbannya jangan ada lagi korban ya jangan ada lagi korban-korban yang berjatuhan cukup sudah mari kita bersama-sama menjaga kesehatan reproduksi kita berperilaku yang sehat kita berpikir yang sehat itu saya kira. Oke, mungkin kita sudah di penghujung podcast kita pada sore hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi bagi perempuan-perempuan muda di luar sana. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami undur diri. See you next time untuk podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye, sahabat perempuan dimanapun berada. Keren. Terima kasih udah. Makasih, Mbak.